Memasuki musim penghujan, sejumlah wilayah di Jawa Barat rentan mengalami pergerakan tanah. Bukan hanya karena curah hujan yang tinggi, pergerakan tanah juga dipengaruhi gempa bumi yang bersumber dari sesar aktif. Sementara itu, wilayah yang dilalui sesar aktif bukan hanya berpotensi tanahnya bergerak, tetapi juga rawan likuifaksi hingga tsunami dahsyat. Saudara, inilah liputan khusus reporter SCTV Freddy Cahya dan juru kamera Kemal Prasetya, Tanah Sunda yang terbelah. Bor timur itu bersebagian masuk pada zona merah. Yang pergerakan tanah di Babakan Madang itu solusinya relokasi. Karena apa? Menghentikan pergerakan tanah yang segitu besar itu biayanya akan mahal. Rumah ini suka duka bersama anak suami di sini, Pak. Bercanda, tertawa, menangis sama-sama di sini. Yang kami inginkan pemerintah itu memberitahu apakah ini masih layak dibangun kembali. Jika tidak layak, kami harus seperti apa, kami harus kemana, kami harus di mana. Beginilah kondisi dampak pergerakan tanah yang terjadi di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di belakang saya ini rumah nyaris ambruk dan terjadi retakan dan lubang-lubang pada bagian jalan utama Desa Bojongkoneng menuju ke jalanan utama Kabupaten Bogor. Saya ajak Anda untuk lebih dekat melihat kondisi kerusakan. Di sini terjadi lubang yang menganga dan retakan pada jalan yang saya ukur menggunakan bagian tubuh saya ini bisa mencapai pada bagian paha. Ini kira-kira bisa mencapai 60 cm lebih. Lantas bagaimana kondisi rumah warga di sekitar sini? Saya ajak Anda untuk melihatnya. Yang tahun-tahun yang lalu juga udah pernah ada sih pergeserannya. Tapi yang parah mah yang kali ini pergeserannya nggak langsung, bertahap. Kamar itu yang paling nyaman ya ditempatin. Tapi sekarang kan kalau udah mau roboh gitu, retak-retak, gimana lagi saya? Itu yang paling dikenang kamar gitu. Kalau nggak ini segera dibenerin, saya tinggalnya di mana? Kan tinggalnya kamar saya cuma satu. Ada juga yang punya anak-anak itunya atapnya udah pada roboh. Kalau di sini juga saya takut di rumah juga. Akses AC ketutup lah, pokoknya perusahaan juga susah gitu. Sekarang kan saya kerjanya di Sawah Segar tutup total sekarang. Jadi susah, anak juga sekolah keganggu gitu. Kalau masih ditempatin di sini maunya sih minta bantuan gitu. Dibikinin lagi rumah lah, soalnya kan saya nggak mungkin ngungsi mulu. Jadi kalau bisa mah segera lah diurus gitu sama pemerintahan, ada dapat bantuan cepat. Kalau di sini mungkin yang terdampak banyak sih, satu RW di sini. Satu RW aja dari RT 01 sampai RT 02 juga kena. Jumlahnya sekitar 400 orang lebih di sini, satu RW ini di sini. Kami sementara ini menemukan suatu batu lempung yang diduga sebagai bidang gelincirnya, juga mengukur arah-arah daripada rekan-rekan di daerah kawasan yang longsor ini. Juga kita memetakan mana-mana daerah yang mengalami kerusakan, baik kerusakan infrastruktur jalan maupun kerusakan rumah maupun kerusakan lahan-lahan yang lainnya. Di drone tersebut, mudah-mudahan harapan kita bisa menggambarkan reaktivasi daripada pergerakan tanah ini sejauh mana dampaknya terhadap yang sudah terjadi yang lama maupun yang baru. Apakah nanti bisa memicu lagi? Nah, ini nanti dari hasil drone tersebut. Sebaiknya kita hijaukan, jangan dibuat suatu bangunan yang permanen, minimal bangunan yang
seperti rumah tahan gempang, tapi ini bukan rumah tahan gempang, tapi bangunan dengan kayu ataupun bambu. Kalau dengan permanen seperti beton, pasti akan berdampak lagi. Dari peta KRB, kajian risiko bencana, memang ini disebut dengan risiko tinggi ya, atau kita sebut dengan zona merah ya. Ini sepanjang hamparan nih, Bogor Timur itu hampir sebagian masuk pada zona merah. Ya. Nah, khusus yang di Bojongkoneng sebetulnya penyebab utamanya yang pertama karena alih fungsi. Alih fungsi apa? Dari yang dulunya hutan, perkebunan, sekarang jadi perumahan ya. Kemudian juga penyebab utamanya adalah karena intensitas hujan yang tinggi ya beberapa hari ini, kemudian juga drainase yang kurang bagus. Mungkin ini yang catatan kami ini yang ketiga kali terjadi pergeseran tanah di Desa Bojongkoneng ya. Hanya memang yang kali ini yang tanggal 12 September 2022 ini yang terbesar ya, dengan pergeseran nyaris ada beberapa bagian sekitar 5 meter yang bergeser ya. Kalau secara khusus sebetulnya Pemda, pemerintah Kabupaten Bogor ini tidak mengizinkan pembangunan di sini. Tapi kan ini menjadi keniscayaan, di mana pada satu ketika adanya pembangunan, pertambahan penduduk, pertambahan kelahiran, itu pada ujungnya ya akan menuntut juga pembangunan rumah dan sebagainya ya. Kalau kita melarang perumahan di sini ya, artinya rumah-rumah adat lah ya, rumah kampung ya. Persoalannya kan memang tanahnya cuma di sini gitulah. Dia mau kemana kalau dilarang sama kita? Akhirnya ya seperti ini. Mungkin dengan kejadian seperti ini kita ambil hikmahnya. Artinya ke depan apapun aktivitas di wilayah yang rawan bencana itu harus memperhatikan kaidah-kaidah aturan gitu ya. Data yang di kami di BPBD Kabupaten Bogor ya, dari 278 kakak dengan 1020 jiwa yang mengungsi di tenda darurat kita yang sekarang disiapkan oleh BPBD dan Dinas Sosial, itu ada sekitar 17 kakak, 41 jiwa ini yang tercatat. Tapi pengungsian secara mandiri ada dilaksanakan oleh masing-masing warga. Dia mengungsi ke sanak saudaranya, ada yang dipilih di sekitar perkampungan yang memang tidak terdata oleh kita. Karena ini kan masih ada kehidupan, mobilitasnya. Dia kadang-kadang malam mengungsi, tapi siang melakukan aktivitas kembali. Ada dua nanti opsinya. Satu, kita rekonstruksi. Artinya kita perbaiki bangunan-bangunan yang rusak, kemudian sarana prasarananya. Apabila itu memang hasil penelitian memang ini dinyatakan aman, ya, tidak ada pergeseran kembali. Tapi kalau sekiranya penelitian ini itu menunjukkan hasil memang ini daerah masih tetap bergeser, langkah yang kedua adalah relokasi. Mau tidak mau, suka tidak suka harus direlokasi. Karena kalau tetap dibiarkan tinggal di sini, ini kan ada ancaman. Dan taruhannya jiwa. Itu bukan pilihan dari pemerintah Kabupaten Bogor. Kemudian kenapa terjadi pergerakan di sini? Faktor hujan pemicunya, tapi ternyata ada faktor lain, yaitu berupa ini daerah bekas longsoran lama. Daerah situ kan secara geologi kan terbentuk oleh batu lempung ya. Batu lempung itu sifatnya dia impermeable, kedap air. Jadi kalau ketika ada hujan yang cukup lama, maka air hujan tidak akan mudah untuk masuk ke dalam batu lempung itu sehingga dia tertahan. Akibatnya air tanah akan mudah sekali terbentuk. Lapisan tanah di atasnya itu akan mudah sekali jenuh. Sehingga pada daerah longsoran lama itu akan mudah terjadi reaktivasi. Jadi dengan terbentuknya kantong-kantong air itu menyebabkan tanah itu mudah sekali menjadi labil dan kemudian bergerak. Yang pergerakan tanah di Babakan Madang itu solusinya relokasi. Karena apa? Menghentikan pergerakan tanah yang segitu besar itu biayanya akan mahal. Ya, itu menghentikannya dengan apa? Dengan tiang bor yang sekian banyak yang harus dikonstruksi di daerah itu. Kalau direlokasi saya sangat setuju. Kan kalau direlokasi kan warga juga aman gitu kan. Saya juga nggak bisa berani mutusin sendiri kan gitu kan, harus ini dulu gitu, musyawarah dulu sama tokoh-tokoh di sini. Tapi tokoh-tokoh juga katanya setuju daripada berbahaya ntar kedepannya anak cucu kita gitu. Bentang alam yang mempesona, siapa sangka puluhan desa di Kabupaten Sukabumi ini menjadi desa mati tak berpenghuni.
Sebagian warga ini terpaksa meninggalkan rumah mereka karena memang tak layak huni. Hal ini disebabkan karena sebagian besar rumah mereka mengalami kerusakan karena pergeseran tanah. Rumah ini contohnya yang terletak di Kampung Nyalindung, Desa Pasir Suren, Kecamatan Pelabuhan Ratu. Hampir setiap sudut bangunan terjadi retakan, sehingga tentunya tak nyaman lagi untuk ditempati. Udah hancur berantakan begini semuanya ini. Jadi yang rusak di sini yang sudah dihitung sama Pak Ece udah 56 yang rusak berat. Yang rusak ringan itu 194. Rumah saya itu kayak retak-retak sedikit, terus kayak keramiknya pecah sedikit, terus kalau malam terdengar suara retakan dari bawah tanah. Terus dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, retakan itu semakin membesar. Bahkan kalau ada hujan, rumah saya sedikit-sedikit dindingnya mulai roboh. Tidak sekaligus, berkala. Bahkan semua sudah roboh, kalau hujan juga udah kayak banjir kayak gitu. Rumah ini suka duka bersama anak suami di sini, Pak. Bercanda, tertawa, menangis sama-sama di sini. Yang kami inginkan pemerintah itu memberitahu apakah ini masih layak dibangun kembali. Jika tidak layak, kami harus seperti apa, kami harus kemana, kami harus di mana. Jadi kalau gerakan tanah yang terkait dengan sesar aktif atau sumber gempa itu, kalau ada gempa berarti kan ada goncangan. Jadi goncangan gempanya itu yang menambah pembebanan pada tanah, pada lereng-lereng yang tadinya stabil kemudian menjadi nggak stabil. Nah itu yang menyebabkan longsor atau gerakan tanah, itu terkait gempa. Tapi tentunya yang namanya tanah atau lereng itu juga bisa bergerak tanpa ada gempa. Kalau gempanya besar ya bisa likuifaksinya bisa dahsyat seperti di Palu. Kalau misalnya gempanya juga ada di bawah laut, seperti juga Sesar Cimandiri itu kan yang masuk ke Teluk Pelabuhan Ratu ya. Jadi kejadian di Palu ada longsoran di bawah laut menimbulkan tsunami, itu bisa terjadi juga di Sukabumi. Dan jenis sesar Cimandiri itu sesar naik dia. Jadi sesar naik itu kalau ada gempa maka wilayah teluk yang di Pelabuhan Ratu itu dia akan terangkat. Jadi itu bisa menimbulkan tsunami kalau untuk Cimandiri ya.